Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita TVmu dan selanjutnya kita akan beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Agita Tricahyani berikut ini. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Dalam upaya menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammadiyah Paguyangan Brebes menyelenggarakan program magang dan pelatihan bahasa Jepang. Guna menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja melalui implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammadiyah Paguyangan Brebes atau STMIK MPB menjalin kerjasama dengan PT Nihon Sahabat Bersama dan G Global Life untuk menyelenggarakan program magang dan pelatihan khusus bahasa Jepang bagi mahasiswa. Bertempat di STMIK MPB, segenap tamu undangan dari unsur kepala sekolah, pemerintah kecamatan, pengurus persyarikatan, dan mahasiswa menyambut G Global Life dari Jepang. Ketua BPH STMIK MPB Nur Salim menekankan pentingnya program magang dalam MBKM untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa. Kami mencarikan pekerjaan dan insya Allah pekerjaan yang bisa dilakukan dan sekaligus sudah MOU itu adalah dengan Jepang. Nanti anak-anak yang tidak punya uang masuk dulu tanpa harus membayar apapun. Lantas selama kuliah juga tidak membayar kalau memang dia tidak punya uang sama sekali. Lantas dia sambil kursus bahasa Jepang yang diadakan oleh kampus. Setelah dia lulus bahasa Jepang dan sudah semester di atas semester 5, itu kita bisa mengikuti kegiatan MBKM yang diadakan mungkin sambil bekerja di Jepang. Itu solusi yang kita akan lakukan dalam rangka untuk bisa memberikan solusi kepada anak-anak yang dari latar belakang orang tuanya menengah ke bawah. Mudah-mudahan ini merupakan satu solusi agar anak-anak menengah ke bawah itu semua bisa mengakses perguruan tinggi dan punya kesempatan juga untuk menjadi sarjana. Kebanyakan perusahaan itu meminta tidak hanya waktu yang pendek dalam bekerja, mereka mau lebih panjang. Nah, untuk itu saya ingin memulai memulai dari sistem pemagangan. Jadi pemagangan 3 tahun, nanti ada lagi ditambah 2 tahun, 5 tahun, dan setelah itu mereka bisa pakai visa pekerja. Jadi totalnya bisa lebih dari 10 tahun mereka bekerja di Jepang. Kami dari PT Nihon Sahabat Bersama, alhamdulillah hari ini kita telah menyepakati kerjasama antara kami PT Nihon Sahabat Bersama dengan STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes, kemudian salah satu organisasi penempatan di Jepang yaitu GI Global Life, dan alhamdulillah kita telah selesai menandatangani serta interview untuk sampling ke depannya, dan alhamdulillah peserta yang sudah mengikuti acara hari ini yang sudah siap dikirim sekitar 20 orang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan segera menyusul yang lain, dan kita memang sudah ada agenda lain di bulan depan, yaitu interview lagi dengan organisasi penerima yang lainnya. Juga kita selain untuk pengiriman tenaga kerja ke Jepang, kita ada program internship, yaitu program penempatan mahasiswa aktif, kemudian sekolah bahasa di Jepang yang nantinya bisa meneruskan studinya di sana, yaitu untuk kuliah di sana. Dan kita dengan STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes ini kita lebih mengedepankan pendidikan selain daripada kita mencari modal semata, tapi kita dari sisi pendidikan
pendidikan juga kita dapat, dan kita bisa memperoleh permodalan sembari kita kuliah secara daring atau secara online di STIMIK Muhammadiyah, sehingga harapannya para mahasiswa yang sedang kuliah saat ini bisa mengikuti program Koes Tujaban ini, yaitu baik magang, visa kerja maupun internship serta sekolah bahasa Jepang. Kemudian di sana bisa sambil kuliah secara daring, kemudian pulang menyelesaikan S1-nya, kemudian setelah itu mereka meneruskan kembali ke Jepang atau meneruskan pekerjaan di sini, atau mereka bisa usaha secara mandiri. Demikian program ke Jepang ini. Kami berharap dari berbagai pihak bisa mendukung sebagai wujud salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran kita saat ini yang luar biasa. Dengan adanya program magang ini, STMIK MPB bertekad untuk terus berinovasi dalam menyediakan pendidikan yang relevan dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan industri di era globalisasi. Lukmanul Hakim memberitakan dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Puncak Milad ke-49 Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Kota Semarang digelar bersamaan dengan groundbreaking Gedung Baru Ibrahim Tower 13 lantai. Pembangunan gedung baru ini adalah respon terhadap peningkatan jumlah pasien yang signifikan. Dalam rangka memperingati Milad ke-49 Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Kota Semarang gelar puncak Milad setelah menggelar berbagai kegiatan, yakni donor darah, kitan massal, pengobatan gratis, catering paguyuban hemodialisa, lomba, jalan sehat, dan resepsi Milad. Puncak Milad digelar bersamaan dengan groundbreaking Gedung Baru Ibrahim Tower 13 lantai. Peletakan batu pertama Ibrahim Tower 13 lantai ini digelar pada Selasa 27 Agustus 2024 kemarin. Pembangunan Ibrahim Tower memiliki luas 20.180 meter persegi dan diharapkan akan selesai dalam waktu 3 tahun ke depan. Pembangunan ini didanai melalui investasi sebesar 160 miliar yang diperoleh dari dana internal RS Rumani Muhammadiyah, dukungan bank, serta gerakan wakaf dari warga Muhammadiyah dan umat Islam. Ibrahim Tower akan menyediakan fasilitas unggulan yakni layanan urologi dan penyakit katastropik dan berbagai fasilitas penting lainnya mulai dari lobi utama, penunjang medis, rawat jalan, rawat inap, hingga instalasi bedah sentral, aula, dan studio pusat kontrol. Pembangunan gedung baru ini adalah respon terhadap peningkatan jumlah pasien yang signifikan. Direktur RS Rumani Muhammadiyah Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan jumlah pasien terus meningkat, maka perlu peningkatan fasilitas pelayanan agar lebih nyaman. Selain itu, proyek ini juga mendukung implementasi kelas rawat inap standar. Yang dicapai dengan pembangunan gedung baru, karena memang lokasi di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah kan di sentra kota ya, di sentra, dan letak geografinya juga di pusat kota. Dengan lahan terbatas, harapannya bisa pengembangan kapasitas pelayanan, maka direnovasi menjadi 13 lantai. Di situ akan diharapkan pasien juga lebih nyaman dan pemenuhan sarana prasarana juga lebih lengkap lagi, baik gedungnya, ruangnya maupun alat kesehatan juga didukung oleh kompetensi, dan itu semua adalah untuk inovasi pengembangan pelayanan di rumah sakit. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu menyambut baik proyek ini. Ia menyampaikan dengan pembangunan gedung baru ini dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Semarang dan bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Rumah sakit di Kota Semarang ini kan semakin banyak di sekarang ini, dan tentunya bisa berkolaborasi baik rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah. Ini yang nanti kita butuhkan adalah kolaborasi, karena semuanya kan banyak pasien-pasien yang disupport oleh BPJS, UHC gitu ya, sehingga ini bisa diharapkan untuk bisa menjadi salah satu rumah sakit yang bisa diandalkan di Kota Semarang. Ini tadi ada 13 lantai ya dokter, 13 lantai, sehingga ini bisa memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Wakil Ketua PM Jateng Rosihan berharap RS Rumani Muhammadiyah Semarang bisa menjadi ikon rumah sakit di Kota Semarang, khususnya Muhammadiyah. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
SMK Muhammadiyah Bumiayu ikut bergabung agenda rutin pemerintah Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, yakni Karnaval Bumiayu 2024. Pada kegiatan ini, Marching Band Gita Yufonia Mega mendapat juara 1 pada kategori Marching Band tingkat SMA sederajat. Dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, pemerintah Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes rutin menyelenggarakan serangkaian kegiatan tahunan, termasuk dengan gelaran Karnaval Bumiayu 2024. Puluhan peserta dari mulai PAUD, SMA sederajat hingga kalangan umum ikut andil dalam gelaran ini, tak terkecuali dengan SMK Muhammadiyah Bumiayu atau SMK Mutu Bumi. Sekolah yang mengusung tagline sekolahnya para juara tersebut menampilkan berbagai tampilan kreasi dari siswa-siswi SMK Mutu Bumi seperti marching band, hadroh, penampilan ekstrakurikuler, tarian, batik karnival, miniatur saka libel ikon Bumiayu, hingga kreasi kendaraan modifikasi karya siswa serta tokoh pendiri Muhammadiyah yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kepala SMK Mutu Bumi Faiz Hanani bersyukur SMK Mutu Bumi ikut menjadi bagian dari gelaran Karnaval Bumiayu 2024. SMK Muhammadiyah Bumiayu, SMK Mutu Bumi pada Karnaval Pembangunan memperingati UTRI ke-79. Alhamdulillah kami bisa ikut ambil bagian pada Karnaval Pembangunan kali ini. Dari mulai pasukan yang paling depan pembawa bendera, kemudian disusul di belakangnya ada marching band SMK Mutu Bumi, kemudian ada penampilan tari dari siswa-siswi SMK, termasuk di belakang ada tim hadroh Mutu Bumi, serta ada penampilan dari kreativitas program kalian. Ya, jadi hasil karya produk dari SMK Muhammadiyah Bumiayu. Gelaran Karnaval Bumiayu 2024 sukses menarik perhatian penonton yang memadati sepanjang jalan di Penogoro, mulai dari lapangan Nasri Bumiayu hingga lapangan Muncang Jatisawit Bumiayu. Pada kegiatan ini, Marching Band Gita Yufonia Mega mendapat juara 1 pada kategori Marching Band tingkat SMA sederajat. Gali Dwi Prasetyo memberitakan dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Lazismu Kabupaten Magelang berikan hadiah rumah layak huni kepada mewakif Mbah Badawi. Rumah layak huni ini dihadiahkan kepada Mbah Badawi karena di tengah keterbatasan yang Mbah Badawi telah mewakafkan tanah seluas 400 meter persegi kepada Pondok Pesantren Muhammadiyah Tahfidzul Quran Serumbung, Magelang. Raut wajah Mbah Badawi warga Dusun Kejayaan Desa Polengan, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang ini nampak bahagia saat menerima rumah layak huni dari Lazismu Kabupaten Magelang. Penyerahan rumah layak huni ditandai dengan pemotongan pita oleh Ketua Dewan Syariah Lazismu Kabupaten Magelang Fadli Saibani. Pemotongan pita didampingi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Magelang M. Nasiruddin, Kepala Desa Polengan Nur Widodo, Forkopimcam Serumbung, dan pengurus Pondok Pesantren Muhammadiyah Tahfidzul Quran Serumbung. Rumah layak huni senilai 110 juta rupiah berukuran 5x9 meter ini memiliki 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 kamar mandi, dan ruang dapur. Matur nuwun, jadi matur nuwun, mungkin kita mari uang pangan dunia akhirat yang kumpul pari, berarti pari panjang umurnya. Napa? Rumah layak huni ini dihadiahkan kepada Mbah Badawi karena di tengah keterbatasannya, Mbah Badawi telah mewakafkan tanah seluas 400 meter persegi kepada Pondok Pesantren Muhammadiyah Tahfidzul Quran Serumbung, Magelang. Kami dari Lazismu, pimpinan daerah wilayah daerah Muhammadiyah, kami memberikan sebuah bukti nyata bahwa Lazismu semboyannya adalah memberi untuk negeri. Jadi ini adalah nyata, real, bahwa ada di antara saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan ini adalah nyata bedah rumah untuk warga Muhammadiyah. Dan juga barangkali kalau untuk sudah urusan sosial bukan sekedar lintas untuk organisasi, tapi sudah lintas agama, yang penting kita satu rasa, satu sama-sama manusia. Sebelum pemotongan pita, penyerahan kunci rumah secara simbolis dilakukan Ketua PCM Serumbung kepada Kepala Desa Polengan mewakili mewakif Mbah Badawi. Alhamdulillah, ini sebuah contoh nyata dari seseorang yang memberikan kepercayaan kepada Muhammadiyah, tanah yang dia miliki, kemudian oleh Muhammadiyah sebagai bentuk kesyukuran
karena yang memberi itu adalah orang yang memiliki rumah tapi tidak layak, kemudian oleh Muhammadiyah dibangunkan rumah yang layak huni. Saya pikir ini ungkapan sederhana dari dua kata tadi, terima kasih. Dan itu merupakan hal yang dilakukan oleh Muhammadiyah dari awal dulu. Itu apabila diberi itu akan memberikan yang lebih, dan selalu semacam itu, sehingga insya Allah ini akan memberikan keteladanan contoh bagi banyak pihak. Rencananya tanah wakaf ini akan digunakan untuk pembangunan asrama Pondok Pesantren Muhammadiyah Tahfidzul Quran. Rumah layak huni dibangun dalam waktu 45 hari, didukung oleh Lazismu Kabupaten Magelang, PCM Serumbung, warga dan pemerintah desa Polengan serta jamaah Ahad Pagi Al-Muttaqin pimpinan ranting Muhammadiyah Polengan Serumbung. Nurul Abadia Wanda Mutiasari memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kebumen hadiri silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. PDM Kebumen akan mengembangkan salah satu potensi di Kebumen, yakni potensi kepariwisataan. Pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kebumen hadir memenuhi undangan silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng. Program silaturahmi dari PWM Jateng terus berlanjut dan PDM Kebumen menjadi urutan ke-8 yang diundang PWM Jateng. Pada kegiatan ini, PDM Kebumen menyampaikan progres kinerja, Key Performance Indicator atau KPI, dan rencana ke depan. Kebumen memiliki berbagai potensi yang bisa dikembangkan oleh PDM Kebumen, salah satunya potensi kepariwisataan karena Kebumen salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki pantai terpanjang. Kemudian PDM Kebumen juga mengelola harmonisasi antara PDM Kebumen dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kebumen, serta mengelola hubungan dengan organisasi masyarakat yang ada di Kebumen. Ketua PDM Kebumen Puji Handoko menyampaikan dengan adanya program silaturahmi ini, kedepannya PWM Jateng senantiasa membimbing PDM Kebumen dalam menjalankan program yang akan dilaksanakan. Ya, harapan kami setelah kami bertemu, ya, beraudiensi dan menyampaikan tentang capaian yang sudah kami lakukan di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen, maka besar harapan kami nanti kami tetap mendapatkan bimbingan dari pimpinan wilayah, terutama terhadap program yang baru akan kami rintis, yakni yang berkaitan dengan kepariwisataan, ya, dan juga tentang ya beberapa program yang lain yang masih terkendala, seperti misalkan pengelolaan masjid unggulan. Kadang kita memang masih ada ya baru beberapa yang ikut pelatihan marbot, tapi juga belum melaksanakan karena baru di level pendidikan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pimpinan wilayah Jawa Tengah senantiasa membimbing kami di dalam melaksanakan program-program yang harus kami laksanakan. Wakil Ketua PWM Jateng Jumari berharap kepada PDM Kebumen yang memiliki banyak keunggulan, salah satunya di bidang kesehatan, yakni satu-satunya PDM yang memiliki rumah sakit terbanyak, serta lainnya bisa semakin maju dan berkembang. Kita melihat potensi warga Muhammadiyah PDM Kebumen itu sangat luar biasa, baik dari kepribadian, kemudian ekonomi, dan lain-lain, itu sangat kuat. Nah, mudah-mudahan ini bisa dikoordinir, dikelola dengan baik oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kebumen, sehingga PDM Kebumen semakin maju dan semakin bermanfaat secara luas bagi masyarakat Kebumen dan sekitarnya. Devi Maharja Maulana Yazid Zidan memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam rangka meningkatkan sinergitas program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Magelang dengan para awak media, Prodi Ilmu Komunikasi gelar kegiatan dengan tajuk Press Launch. Dengan kolaborasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi bisa belajar langsung dengan wartawan. Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Magelang atau UNIMA menggelar silaturahmi dengan awak media wilayah Magelang Raya.
Kegiatan dengan tajuk Press Lunch ini dalam rangka meningkatkan sinergitas Prodi Ilmu Komunikasi Unima dengan para awak media. Acara ini sekaligus sebagai penjajakan kolaborasi media dengan Prodi Ilmu Komunikasi. Karena sejumlah mata kuliah yang ada pada Prodi Ilmu Komunikasi sangat terkait erat dengan jurnalistik. Dengan kolaborasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi bisa belajar langsung dengan wartawan. Bahkan para mahasiswa bisa ikut serta terjun langsung bersama wartawan untuk meliput berita. Acara yang digagas Humas Unima dihadiri 20 wartawan cetak dan elektronik se-Magelang Raya. Kepala Kantor Sekretariat Unima Dwi Susanti dan Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Unima Prihatin Dwiantoro. Warnanya harapannya adalah sekali lagi nanti kita bisa bekerja sama, kemudian nanti mahasiswa juga bisa praktik langsung dengan teman-teman wartawan, baik cetak maupun elektronik. Apalagi sekarang kita juga baru mengembangkan namanya suplemen ya untuk belajar teman-teman sih, untuk belajar teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman kita buatkan platform namanya suplemen, yaitu untuk belajar menulis, bikin entah podcast, kemudian ada video sama tulisan, jadi teks, video maupun audio visual. Jadi harapannya sekali lagi kami memohon dari teman-teman wartawan nanti bisa kita ajak kolaborasi ke depannya agar bisa membuat karya-karya mahasiswa, atau nanti siapa tahu lulusan-lulusan Unima ada yang mau jadi wartawan menjadi. Dalam kesempatan ini, Unima mengenalkan pada awak media seorang mahasiswa tuli Muhammad Zadunaja yang sempat menjadi perhatian publik dan baru saja berhasil menyelesaikan studinya di program ilmu komunikasi. Naja juga sukses menghasilkan film dokumenter berkualitas dengan judul Cahaya Dalam Keterbatasan sebagai tugas akhir. Program studi ilmu komunikasi yang di dalamnya itu ada mata kuliah yang irisannya dengan jurnalistik. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita kolaborasikan, baik itu mengirimkan mahasiswa untuk belajar langsung dengan wartawan di lapangan ketika liputan, atau kita juga bisa mengundang teman-teman wartawan untuk mengisi di kelas sharing bersama mahasiswa. Selain itu juga menambah satu concern lagi, kami baru saja meluluskan satu lulusan, yaitu tuli yang lulus dengan skema penyetaraan atau skripsi karya menggunakan film dokumenter. Harapannya ini juga bisa menambah cerita baik, publikasi baik bagi Unima, sehingga lebih mempercayakan orang tua atau masyarakat di sekitar Unima di Magelang, di Indonesia bisa mempercayakan untuk menitipkan putra-putrinya meneruskan pendidikan tinggi di Unima. Sebagai kampus terbuka, Unima juga menerima mahasiswa difabel yang siap dilayani dengan sarana prasarana serta dosen pengajar yang berkualitas. Nurul Abadia, Wanda Mutiasari memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.